Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Bella Aprilia, NPM 1970645162114. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Di dalam mata kuliah ICT R01 yang diampu oleh dosen Bapak Ucuk. Oke, kita masuk ke materi yang saya akan jelaskan. Di sini ada latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, dan kesimpulan, dan daftar isi. Mana latar belakang itu berisikan perkembangan dan perubahan dalam bidang industri dan teknologi saat ini menjadi semakin maju dalam seiringnya zaman sampai pada 5.0 dari di era 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 5.0. Selanjutnya ada rumusan masalah yang berisikan kayak berdasarkan latar belakang yang telah dibuat di atas dan dirumuskanlah permasalahan. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Selanjutnya akan dibahas pembahasan yang mengisikan dari rumusan permasalahan itu yang dibuat permasalahan dan akan dibahas di dalam pembahasan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan, yang tujuan kesimpulan itu dari isi yang telah kita buat atau isi yang telah kita jelaskan dari awal hingga akhir, dan dibuatlah kesimpulan pada era Society 5.0. Selanjutnya ada daftar isi. Oke, kita masuk ke latar belakang. Mana di latar belakang ini berisikan perkembangan dan perubahan dalam bidang industri dan teknologi saat ini menjadi semakin maju seiring dengan berubahnya zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat telah mengalami tahap-tahap yang terjadi dalam kehidupan, dimulai dari masyarakat 1.0 merupakan masyarakat yang menjalani kehidupan dengan berburu. Masyarakat yang 2.0 merupakan masyarakat yang mulai berbentuk melalui budidaya pertanian serta peningkatkan organisasi. Selanjutnya masuk ke masyarakat 3.0. Pada masa ini masyarakat mulai mengenal industrialisasi dan mulai berkembang dengan menghasilkan berbagai macam produksi. Selanjutnya masyarakat 4.0 adalah masyarakat informasi yang mulai menyadari peningkatan nilai tambah dengan mengembangkannya aset jaringan informasi. Nah, pada saat ini kita mengembangkan yaitu melangkah untuk menghadapi era Society 5.0, di mana hal tersebut belum terjadi di Indonesia. Jadi yang akan datang itu 5.0, namun bersikap sejak dini adalah suatu hal yang baik untuk menghadapi semua tantangan. Selain itu, kita bisa menjadi warga negara yang lebih kritis terhadap hal baru untuk kemajuan negara kita sendiri dengan belajar dari negara-negara maju. Itu latar belakangnya. Jadi latar belakang yang dibuat adalah dari awal zaman sampai zaman yang akan datang, yaitu zaman Society 5.0. Di perumusan masalah, yaitu yang pertama ada pengertian society, kedua apa saja sih manfaat, tantangan, dan platform digital di era Society 5.0 ini. Dan ketiga ada apa saja langkah Indonesia menghadapi Society 5.0. Dan yang keempat atau yang terakhir ada apa keterampilan untuk menghadapi Society 5.0. Selanjutnya ada tujuan masalah. Dari rumusan masalah kita membuat tujuan masalah. Tujuan masalah yang kita buat yaitu untuk mengetahui pengertian revolusi Society 5.0.
Kedua, untuk mengetahui manfaat dan tantangan platform digital di era revolusi Society 5.0. Ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah Indonesia menghadapi Society 5.0. Keempat, untuk mengetahui keterampilan untuk menghadapi revolusi Society 5.0. Oke, dalam pembahasan pengertian revolusi Society 5.0. Society 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang terpusat pada manusia human concentrate dan berbasis teknologi atau teknologi based yang dikembangkan oleh Jepang. Nah, ini kita kayak berhubungan dengan Jepang. Konsep ini lahir sebagai pembangunan dari revolusi industri 5.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Melalui masyarakat 5.0, kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, untuk memplatform big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan IoT, menjadi suatu kearifan baru yang didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang bagi kemanusiaan. Jadi, revolusi sosial 5.0 itu bersangkut paut dengan IoT, yaitu perkembangan komputer di masa yang akan datang ke depannya. Selanjutnya, manfaat dan tantangan platform digital di era revolusi sosial 5.0 dalam masyarakat informasi masa lalu atau Society 5.0. 4.0, orang akan mengakses layanan cloud atau database di dunia maya melalui internet dan mencari, mengambil, dan menganalisis informasi atau data baru. Sementara itu, di masyarakat 5.0 ini, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis oleh kecerdasan buatan atau AI, dan hasil analisis diumpan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berkembang bentuk. Manfaatnya, jadi kita ke depannya akan lebih mudah mengakses, akan lebih mudah mengerjakan sesuatu dengan adanya AI, adanya dunia maya yang lebih maju lagi, seperti contohnya kita bisa membuka pintu melalui sensor atau dengan suara kita gitu. Selanjutnya adalah langkah Indonesia menghadapi Society 5.0. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan manfaat berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 5.0. Jadi kayak yang sudah terakhir atau yang sudah ada di era 5.0 ini akan berkembang di era 5.0 seperti internet, all things IoT, atau internet untuk segala sesuatu. Nah, pada AI, kecerdasan buatan, big data dalam jumlah yang besar, dan robot-robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, Society 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Jadi kayak langkah untuk Indonesia menghadapi ini, kita harus berpikir, membuat pola pikir yang baru, membuat untuk kedepannya itu lebih baik lagi dan bagaimana lagi. Selanjutnya ada keterampilan untuk hadapi revolusi. Pada keterampilan ini tenaga pendidikan. Jadi, 5.0 ini membuka tenaga pendidikan pada abad Society 5.0 ini yang harus menjadi guru pergerakan yang mengutamakan murid dibandingkan dirinya. Inisiatif untuk melakukan perubahan pada muridnya, mengambil tindakan tanpa disuruh. Terus berinovasi, serta berpihakan kepada murid. Akan tetapi, dengan adanya perubahan ini, banyak yang mempertanyakan apakah peran guru dapat tergantikan oleh teknologi. Namun ada peran guru yang tidak ada di teknologi, diantaranya interaksi secara langsung di kelas, ikatan emosional guru dan siswa, penamaan karakter dan modeling atau teladan guru. Jadi keterampilan yang kita hadapi, case guru itu masih dibutuhkan untuk kedepannya.
Guru itu untuk mengarahkan kita mahasiswa atau kita murid-murid untuk berpikir lebih luas lagi dan memperbanyak wawasan untuk kita akan yang bertujuan untuk mengembangkan di era Society 5.0 ini. Kesimpulannya adalah Indonesia diharapkan mampu mengejar ketertinggalan. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah. Indonesia dituntut mampu mengikuti alur kerja industri 4.0 disanding dengan Society 5.0. Kebutuhan akan sumber daya manusia di beberapa bidang usaha masih sangat masif apabila semuanya dijalankan oleh robotik. Indonesia adalah salah satu negara berkembang penduduk yang cukup padat, tentu mampu menyelenggarakan antar kebutuhan di industri 4.0 dan Society 5.0. Leadership dalam organisasi harus tetap hidup, agresif, strategi, kompetitif, yang inovatif maupun dijalankan dengan visi yang ada. Untuk memajukan Society 5.0, pemerintah wajib berkelanjutan mengawalnya. Jadi pemerintah harus juga ikut serta mengawal, maksudnya kayak mengarahkan anak muda baru gitu untuk mengembangkan. Ayo kita mengembangkan bareng-bareng pada 5.0. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Bella Priya. Sampai jumpa.